誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menceritakan dan juga menjelaskan mengenai chapter terbaru dari manga baku hantam Tokyo Revengers, yaitu chapter 264. Yap, seperti yang sudah kami sampaikan di video hari Sabtu kemarin, bahwa hampir semua halaman yang ada di chapter terbaru itu hanya akan mengisahkan mengenai kelanjutan cerita masa lalu dari beberapa karakter-karakter penting yang ada di dalam manga ini. Tentunya melalui sudut pandang Maiki alias Sano Manjiro. Jadi jangan heran jika tidak ada satupun adegan baku hantam yang terjadi pada chapter minggu ini. Namun meskipun begitu, kami sarankan kalian tetap nonton dan baca sendiri chapter ini sampai habis ya. Karena banyak sekali kejadian-kejadian penting yang sayang sekali untuk kita lewatkan. Salah satunya adalah tentang ditunjukkannya formasi pendiri geng Toman generasi pertama dari sudut pandang Maiki. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya. Tokyo Revengers chapter 264 berjudul Not Only the Force but also ... Atau jika kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya adalah yaitu kekuatan saja tidak cukup, tapi kita juga membutuhkan ... Judul ini merupakan sebuah penjelasan mengenai sisi lain atau kelemahan yang dimiliki oleh Maiki yang tidak terkalahkan. Pada awal chapter, kita pun kembali dikejutkan dengan sebuah panel yang sangat menarik. Di mana pada momen ini, nampak Emma dan juga Draken yang sama-sama terkejut ketika mereka berdua bertemu untuk pertama kalinya. Dalam hati, Emma berkata, kenapa Maiki mau membawa anak laki-laki lain datang ke rumahnya? Padahal selama ini hanya Senju, Sanzu, dan juga Baji sajalah 3 orang sahabat yang pernah diajak oleh Maiki main ke rumah. Selain itu, Emma pun menganggap bahwa Draken terlihat seperti seorang anggota berandalan yang sangat menyeramkan. Apalagi ketika Emma melihat tato naga di kepala Draken, ditambah lagi dengan tindikan yang ada di telinga Draken. Di sisi lain, Draken pun terkejut dengan kehadiran seorang adik perempuan cantik yang tinggal di rumah Maiki. Pada panel selanjutnya, Draken pun dengan cepat langsung menawarkan bantuan kepada Emma, serta langsung membawa semua barang-barang berat yang sebelumnya ada di tangan Emma. Di momen itulah Emma akhirnya tertarik dan jatuh hati kepada Draken. Karena ternyata penampilan menyeramkan dari Draken sangat berbanding terbalik sekali dengan sikap baik hati yang dimiliki oleh Draken. Sementara itu, Maiki yang sedang setengah telanjang pun tiba-tiba muncul di hadapan Draken. Dengan santai, Maiki pun bertanya kepada Draken, "Oi Draken, apa kau membicarakan hal buruk tentangku kepada Emma?" Mendengar pertanyaan dari Maiki itu, Draken pun tidak menjawabnya dan malah membicarakan topik yang lain lagi. "Maiki, hari ini kita akan bertemu dengan saudaraku. Aku ingin kau bertemu dengannya secepatnya." Mendengar itu, Maiki pun langsung merespon, "Ah iya, benar juga ya. Anak yang bernama Mitsuya itu kan? Baiklah, aku sudah tidak sabar untuk menemuinya." Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, atau tepatnya ketika mereka semua sudah berada di bangku sekolah menengah pertama, akhirnya kita pun kembali diperlihatkan sebuah momen penting. Ketika Maiki, Draken, Baji, Mitsuya, Pachin, dan juga Kazutora memutuskan untuk membuat sebuah geng baru yang diberi nama Geng Tokyo Manji. Secara umum, tujuan awal dibentuknya geng Toman generasi pertama ini masih sama, yaitu untuk melindungi satu sama lain dan menikmati masa muda mereka dengan hidup bebas sebagai seorang berandalan, tanpa perlu mengganggu dan menyakiti kehidupan orang lain di sekitar mereka yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kehidupan di dalam dunia berandalan. Pada panel selanjutnya, Maiki pun berkata dalam hatinya, "Aku sangat suka sekali dengan orang-orang kuat." Itulah alasan awal kenapa Maiki mau berteman dengan Baji, Draken, Mitsuya, Pachin, dan juga Kazutora. Setelah beberapa bulan berlalu, Maiki pun merasa sangat bahagia sekali karena bisa bertemu dan hidup bersama dengan semua sahabatnya, yaitu Baji, Draken, Mitsuya, Kazutora, dan juga Pachin. Di panel ini, Maiki pun sampai berkata, "Aku ingin seperti ini terus selamanya, dan aku ingin terus menghabiskan sisa hidupku bersama dengan semua sahabatku." Intinya, di momen inilah akhirnya Maiki bisa sedikit move on dan melupakan semua kenangan buruk ketika Maiki kehilangan ibunya tepat 2 tahun yang lalu. Scene pun kini berpindah. Kali ini kita kembali diperlihatkan sebuah ingatan masa lalu Maiki, tepat ketika kakak kandung Maiki alias Shinichiro Sano mati terbunuh secara tragis karena dihantam menggunakan kunci Inggris oleh Kazutora. Hal ini bisa kita saksikan dengan jelas melalui beberapa potongan panel manga berikut. Di mana pada halaman itu
nampak Mikey yang sedang berjalan-jalan seorang diri pada pukul jam 3 pagi. Karena Shinichiro menelepon dan memintanya untuk segera datang ke bengkel. Mendengar semua tersebut, tentu saja Mikey sangat bersemangat sekali. Dia pun dengan cepat langsung menuruti permintaan kakaknya. Tapi entah kenapa di tengah perjalanan Mikey merasakan sebuah perasaan yang sangat tidak enak. Oleh karena itu, dia pun segera mempercepat langkah kakinya untuk mencari tahu kenapa Shin tiba-tiba memintanya untuk datang ke bengkel larut malam begini. Namun ketika hampir sampai, tiba-tiba saja Mikey dikejutkan dengan keramaian yang memenuhi halaman depan bengkel itu. Mulai dari sini, kalian pasti sudah tahu kan apa yang akan terjadi. Jadi mari kita percepat saja ya bagian ini. Intinya, Shinichiro meminta Mikey datang ke bengkel larut malam karena dia sudah tidak sabar untuk segera memberikan sebuah kado ulang tahun bagi adik kesayangannya. Yaitu sebuah motor Honda CB 250T yang sudah dia modifikasi seorang diri dengan menggunakan mesin twin engine yang kebetulan dia temukan ketika Shinichiro sedang pergi ke Filipina untuk mencari tahu kemana keberadaan orang tua Izana. Lebih parahnya lagi, Shinichiro sudah mempersiapkan semua hal itu seorang diri selama beberapa hari ke belakang dan baru bisa menyelesaikan semua pekerjaannya ini tepat di tanggal 14 Agustus atau 6 hari sebelum tanggal ulang tahun Mikey. Sayangnya di saat yang bersamaan, Kazutora dan Baji datang ke bengkel Shinichiro dan tanpa sengaja malah membunuh kakak kandung Mikey itu. Pada akhir kisah ini, nampak Mikey yang sudah lemas dan terdiam kaku setelah melihat Baji dan Kazutora keluar dari bengkel itu dengan posisi kedua tangannya yang diborgol. Di momen ini dengan cepat Mikey pun bertanya kepada Baji mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar semua pertanyaan Mikey tersebut, Baji pun hanya bisa menangis sambil berkata, "Maafkan aku Mikey, aku tidak tahu ini semua akan terjadi." Keesokan harinya, kakek Mansaku, Emma, dan juga Mikey pun akhirnya harus menerima sebuah kenyataan pahit. Bahwa sosok kakak mereka, sekaligus ayah yang selama ini selalu menjaga dan merawat seluruh anggota keluarga Sano harus mati lebih dulu. Di panel ini terlihat dengan jelas kesedihan dari wajah kakek Mansaku. Bahkan Emma pun sampai menangis sangat keras sambil terduduk lemas di lantai. Dengan suara bergetar, Emma berkata, "Tolong bangunlah kakak Shinichiro, ayo bercanda lagi seperti biasanya." Di antara semua orang yang ada di ruangan itu, hanya Mikey sajalah satu-satunya orang yang terus mencoba untuk tetap tegar dan sama sekali tidak menunjukkan emosinya di hadapan semua orang. Hingga pada akhirnya Mikey pun pamit untuk keluar ruangan lebih dulu dan langsung pergi menuju ke kamar mandi. Dengan penuh emosi, Mikey pun langsung menatap kaca yang ada di depannya sambil bertanya kepada dirinya sendiri, "Kenapa? Kenapa bisa begini?" Dari panel itu nampak jelas pantulan wajah Mikey yang terlihat sangat sedih dan juga kecewa. Kali ini dia pun tak kuasa untuk menahan semua emosinya lagi. Hingga pada akhirnya Mikey pun langsung menangis dengan sangat keras. Tidak hanya sampai di situ, Mikey pun akhirnya melanjutkan perkataannya. "Tatakai, lihat aku Shinichiro. Aku akan menjadikan geng Toman sebagai geng yang terkuat, sekaligus geng nomor 1 di seluruh dunia berandalan." Setelah kematian dari ibunya, yang tanpa sengaja berhasil memicu kebangkitan kekuatan dark impulsif di dalam diri Mikey. Kini semua pengaruh buruk tersebut pun semakin diperparah dengan kematian dari Sano Shinichiro. Tragis banget bukan? Setelah beberapa hari berlalu, kini semua anggota pendiri Toman pun kembali datang menemui Mikey. Mereka adalah Draken, Pachin, dan juga Mitsuya. Di momen ini mereka bertiga langsung menawarkan bantuan kepada Mikey untuk bisa mencapai semua cita-cita dan juga mimpi terbesarnya, yaitu untuk menjadi berandalan terkuat yang ada di seluruh Jepang tidak peduli apapun caranya. Mendengar dan melihat semua sahabatnya yang sudah siap untuk membantunya, Mikey pun dengan lantang langsung berkata, "Baiklah, mulai sekarang kita harus fokus untuk mencapai apa yang telah diraih oleh kakakku sebelumnya." Dan dari sanalah akhirnya geng Toman berkembang menjadi sebuah organisasi berandalan yang semakin besar. Banyak sekali anggota kuat yang akhirnya bergabung, mulai dari Sota dan Aoya Kawata, Peihan, Chifuyu, Mucho, serta Harucho Sanzu. Pada panel selanjutnya terlihat juga sebuah momen penting ketika seluruh anggota geng Toman mengendarai motor bersama-sama untuk pergi melihat matahari terbit di tepi pantai. Cerita kilas balik dengan semua anggota Toman generasi pertama ini diakhiri dengan sebuah pengulangan cerita yang ada pada chapter 223, di mana pada momen itu Mikey berjanji kepada Draken bahwa mereka berdua akan bersama-sama membuat geng Toman generasi pertama sebagai geng berandalan terkuat sekaligus geng berandalan nomor 1 yang ada di seluruh Jepang. Tidak hanya sampai di situ, pada panel ini Mikey pun berkata
bahwa pada tahun ini, geng Toman akan menguasai seluruh dunia berandalan. Scene pun kembali berpindah. Pada halaman selanjutnya, kini Mikey mulai mengingat kembali mengenai sebuah titik balik terbesar di dalam hidupnya, selain kematian ibunya dan juga kematian dari Shinichiro Sano. Di mana pada panel terakhir ini, terlihat Takemichi dan juga Kisaki Teta yang berjumpa dan juga berkenalan dengan Sano Manjiro untuk pertama kalinya. Dengan penuh emosi pada panel ini, Mikey pun berkata dalam hatinya, "Hah, kalau dipikir-pikir semua takdirku berubah setelah bertemu kalian berdua." Karena memang faktanya, Mikey bertemu dan berkenalan dengan Takemichi serta Kisaki Teta pada hari yang tidak jauh berbeda. Mikey bertemu Takemichi di siang hari, sedangkan Mikey bertemu Kisaki di malam hari 1 hari setelahnya. Wow, menarik banget bukan? Sayangnya, Tokyo Revengers Chapter 264 harus berakhir dengan sebuah ending yang sangat menggantung. Apalagi di momen terakhir itu, terlihat bahwa Mikey menyalahkan Takemichi dan juga Kisaki Teta atas semua nasib atau takdir buruk yang telah menimpanya selama ini. Tentu saja untuk bisa tahu mengenai semua kelanjutan kisahnya, kita masih harus menunggu selama 2 minggu lagi. Karena kebetulan minggu depan Tokyo Revengers akan libur 1 minggu. Tapi kalian tidak perlu khawatir, karena saat ini manga Tokyo Revengers memiliki 1 buah manga baru yang berjudul Letter from Baji. Jadi walaupun minggu depan Tokyo Revengers originalnya akan libur, namun manga baru yang akan menceritakan mengenai Keisuke Baji akan tetap terbit sesuai jadwal, yaitu hari Selasa malam. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam baku hantam. やれやれだわ。